Podcast menangkal gelombang hoaks di era digital melalui jurnalistik. Kota Batu, persindonesia.co.id. Kemarin digelar acara pembahasan manajemen media massa di era digital, guna menangkal gelombang hoaks di era digital melalui jurnalistik, yang diikuti sekitar 30 peserta di El Hotel Kartika Wijaya, Jalan Panglima Sudirman nomor 127, Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Baik, kemarin kebetulan dari acara ini tajuknya adalah tentang diskurs jurnalis di era digital. Kebetulan yang punya hajat adalah Sabda Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang waktunya acara di sini cuma 2 hari. Kalau saya ngisi cuma 1,5 jam di sana untuk memaparkan tentang pentingnya AI dan ancaman AI baik dan buruknya. Kedua, temanya tentang menangkal isu hoax, dampak dan dampaknya. Ketiga, manajemen jurnalis di era sekarang, mengantisipasi bagaimana memanage sebuah berita, menyajikan sebuah berita mengemas secara etik untuk disajikan kepada audiens supaya menjadi berita yang fakta. Kalau Anda sendiri kemarin malam mewakili Siap TV nggak? Ya, kebetulan saya sendiri mewakili Dewan Pembina Siap TV diundang untuk memaparkan materi tersebut, dan juga saya mengundang adik saya namanya Jena. Dia juga mediator mulai kelas 4 SD waktu di zaman BBM sampai sekarang. Dia juga eksis dan kompeten di bidangnya. Ya. Kalau untuk peserta yang datang Pak? Kalau peserta yang datang kebetulan saya ini tidak hafal ya, cuman nanti mungkin saya bisa kasih info kepada Bapak nama-namanya yang jelas itu siapa aja yang datang. Kebetulan ada sekitar 20 wartawan, salah satunya wartawan dari TV One, ada TV lokal sana, TV nasional mungkin ada sekitar 5 atau 4 ya, nggak salah. Gitu. Kalau untuk bahasan yang Anda kemukakan waktu di sana, boleh sedikit diutarakan? Yang terpenting di situ sebetulnya saya melihat menurut pandangan umum ya yang mereka berikan kepada saya, AI itu adalah ancaman. Tapi kalau dari saya sendiri yang sebagai pelakunya dan dalam industri memakai AI atau dunia reality multiverse atau meta tadi, AI belum begitu signifikan karena AI ini masih belum punya database lengkap, atau paling tidak kita masih mempelajari atau memberi sebuah materi kepada AI ini, baru AI simpan di sana, database baru dipaparkan kepada pertanyaan yang diberikan. Beda lagi kalau mungkin sudah berkembang kuantum nanoteknologi, itu mungkin arahnya ke robotik kali ya. Nah, bisa jadi AI kalau sudah punya badan ini ya ancaman seperti itu. Makanya Elon Musk juga memberi sebuah info bahwa ancamannya lebih ke arah mana gitu kan. Itu kan ada, teman di luar sana masih banyak, dan itu memang beritanya fakta. Ya, yang kedua, menangkal isu hoax. Ada pertanyaan yang bagi saya penting bagi saya. Waktu ada seorang wartawan perempuan di sana menanyakan, Pak, ada berita tentang info di Lampung, daerah Sumatera sana, gunung meletus, dan itu yang meliput TV nasional. Kenapa mereka kebocoran bahwa memberitakan berita dan itu hanya hoax? Terus saya beri sebuah arahan bahwa coba Ibu analisis teks itu atau sumber data itu dengan Turnitin. Turnitin ini bisa menganalisis sebuah teks, sumbernya dari mana dan hasilnya seperti apa. Itu akurasinya harus selesai. Nah, yang kedua,
itu Crown Tangle. Crown Tangle itu untuk menganalisis data atau memanage sebuah perusahaan sampai mengetahui sub yang paling kecil, detail sekali. Kalau saya menjelaskan di sini terlalu banyak begini. Bisa nanti teman-teman bisa di googling Crown Tangle. Crown Tangle ini bagi perusahaan besar sebetulnya ancaman karena terlalu detail nih, terlalu detail. Detailnya dalam arti bagi owner itu Crown Tangle ini ancaman karena andai kata Bapak pakai Crown Tangle itu sangat mengetahui perusahaan itu pakai apa, itu sangat tahu semua, pakai apa itu tahu semua. Nah ini kalau digunakan dalam bentuk jurnalis atau TV-TV lokal biasa, itu memanage sebuah manajemen jaringan atau pembinaan sebuah SDM dikontrol dari satu lokasi. Nah itu saya kecil dalam bentuk Canva. Canva ini seperti Crown Tangle sebetulnya, tapi formatnya editor gitu ya, dan template-nya variannya banyak. Kita bisa gunakan Word atau data untuk seminar tadi, menggunakan ini membuat data seminar tadi di Canva tadi. Sempat ada pertanyaan dari teman wartawan, bagaimana sih Pak cara pelatihannya? Saya tunjukkan, dia kaget, dan dia juga menggunakan barcode seperti Zoom dan juga bisa bergerak. Ini kata saya wartawan, ada 10 wartawan, semua pakai barcode semua gitu ya. Itu bisa dikontrolin dan rapornya bisa dikirim satu dan bisa dianalisis semuanya oleh AI. Begitu mudahnya. Jadi ada pertanyaan, berapa sih Pak premiumnya kok saya sampai nggak tahu gitu ya. Padahal murah. Tapi yang saya sayangkan, aplikasi ini tidak pernah dan jarang orang tahu karena belum ada yang memviralkan. Dan kebetulan saya memilih Canva ini, saya sudah membuktikan dengan bisa presentasi, bisa membuat data presentasi atau data jurnalis yang tampilannya begitu epic. Jadi nggak hanya cuma tulisan doang gitu ya. Terus di bawahnya dikasih gimana cara mengcombine audiens itu bisa kerasan di media gitu. Kalau dari segi kelemahan atau kelebihannya, kalau kita pakai namanya AI, apakah kalau kita di dunia jurnalistik itu misalnya kita masukkan nih kata-kata apa di momen apa saat wartawan itu mengadakan peliputan, apakah dia itu misalnya kita masukkan berapa kalimat dia sudah mengklarifikasi sendiri, terus mendata sendiri, terus membikinkan kita berita yang aktual atau berdasarkan data-data yang ada di Google? Ya, bagus sekali itu pertanyaan. Jadi begini, di ChatGPT atau bahasa lainnya itu AI, dia cuma mengetahui database standar, bukan database juga standar dalam. Kalau dia menjelaskan seminar, dia akan beritahu database yang sudah tertancap di media. Nah kalau dia tidak punya data itu di dunia maya, dia akan beritahu sebatas itu sebetulnya, karena masih ada protokoler berikutnya dan tidak bisa diakses oleh AI. Beda lagi kalau itu hacker gitu, tidak sama gitu kan. Nah AI ini pikiran orang kan jangan disamakan dengan hacker, beda. Nah itu konteksnya beda. Kalau AI ini digunakan untuk kebaikan dalam arti sesuatu yang positif, itu memang luar biasa Bapak. Kita bisa punya konten itu yang nggak pandai analisis, dia berusaha untuk analisiskan. Kalau kita punya ilmu standar, kita berusaha untuk memberikan sebuah artikel yang sangat luar biasa dan disajikan secara epic oleh AI itu sendiri atau ChatGPT itu tadi. Nah, yang kelemahannya memang AI itu tidak punya emosional, AI tidak punya feeling. Manusia punya feeling. Dia tidak bisa memberitakan hal-hal negatif ya? Betul sekali. Itu etika. Makanya dibuat AI ini tujuannya mengantisipasi hoax itu tadi, gitu kan. Tidak ada berita yang tidak ada sumbernya terus AI ngasih tahu gitu, tidak ada. Menyindir, tidak ada sama sekali.
itu sudah sering saya buktikan, saya analisa lagi. Kalau dia memang tidak mampu, dia akan mengaku, maaf saya tidak bisa membantu memberikan data ini. Contoh saya pengen tahu Mas Hari gitu ya. Selama Mas Hari tidak punya track record di dunia maya, ya kan, dia nggak akan sebutkan. Maaf, itu privasi. Saya tidak akan berikan data yang Anda sebutkan itu kepada Anda. Tapi beda lagi kalau ini dengan buka di Google langsung, Google yang konvensional, foto Anda kedua. Itu bedanya. Kalau untuk ini Pak, di dunia pemerintahan khususnya kayak Batu ini kota pariwisata, apakah AI itu bisa berfungsi untuk dunia pemerintahan? Misalnya kayak memberitahukan tentang bagaimana pariwisata yang bagus, pariwisata yang mendunia, apakah AI juga bisa menjadi salah satu kayak memberitahu atau tolak ukur itu bisa nggak? Oke, baik. Jadi begini Pak, program itu dibuat atau kita bisa buat yang namanya development. Yang bisa buat seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah tertanggung. Nah, rata-rata government atau pemerintah itu awam karena SDM-nya tidak ada. Ya. Kalau SDM-nya ada tuh, itu yang terjadi itu masih butuh waktu untuk mempelajari. Karena beda dengan gadget ya. Gadget itu cara berpikirnya sangat cepat sekali. Sama contoh yang diterapkan di Shinjuku dan itu AI-nya di dalam museum itu sudah canggih, bisa mendeteksi wajah bahwa dia wajah leluhurnya seperti ini. Itu luar biasa. Cuma lihat layar, terus dianalisis wajahnya gitu kan, terus tiba-tiba kamu dulu mudanya seperti ini, tuanya seperti ini, sampai seperti itu. Dia kerjasama dengan siapa? Nvidia. Nah, lagi-lagi Bapak, kalau kita sendiri bukan rata-rata ini di pemerintahan bikin aplikasi gitu ya, tapi tidak compatible dengan pengaplikasian dunia nyata, gitu lah, secara realnya. Nah, kalau ada sesuatu program yang bisa menata, contoh di pariwisata gitu ya, analisis pariwisata, data itu masuk semuanya, dia analisis dan itu sumber itu diberikan informasi. Andai kata ada mesin kayak ATM itu ditaruh di alun-alun Batu gitu, mereka bisa mengakses gimana sih jarak tercepat saya ke sana, ke Jatimbak 1 ke Jatimbak 2 gitu kan. Gimana sih budget saya sekian supaya saya bisa ke situ, ke sini, ke sana gitu kan. Itu bisa diakses dalam sebuah mesin. Nah, di kota-kota lain kayak di Turki gitu ya, itu semuanya digital semua. Tidak ada pelayanan security, itu nggak ada. Di pintu gerbang kereta api atau monorail atau rel yang di kota itu nggak ada. Kenapa mereka begitu rapi? Semuanya pembayaran pakai kartu pintar misalnya. Itu pakai itu semua. Kartu pelajar itu semua sudah bekerja sama dan berinteraksi dengan perangkat-perangkat itu semuanya. Yang saya heran, ini pasti bisa di Indonesia. Tapi karena itu tadi belum familiar, belum dibutuhkan secara signifikan oleh masyarakat umum, mending konvensional aja, ribet. Padahal semua itu kalau di Turki itu semua diakses pakai ini. Tidak ada KTP tidak ada. Paspor ada, visa ada, tapi semuanya diakses dari sini semua. Dia mengeluarkan kartu yang memang ini pelajar, data pembayaran semuanya itu analisisnya luar biasa. Dan itu mulai dari cyber security segala macam itu bisa diakses gitu loh. Gak mungkin kita kehilangan kontak dia, alamat dia, meskipun dia baru di benda tempat. Nah gitu. Nah, untuk terakhir nih Pak, harapan jaminan tentang kegiatan seminar ini. Harapan saya ini kan sesuatu yang baru ya, mungkin dalam ranah publik ya. Tapi kalau yang sudah paham tentang teknologi atau aplikasi zaman sekarang, zaman now ya, gadget ini, itu nggak awam lagi. Dan saya harap Gen old itu juga jangan menutup diri untuk belajar
belajar tentang ini karena kita ingin berkembang itu nggak bisa sendiri, harus sama-sama. Begitu juga teman-teman jurnalis, gimana kita bisa menegakkan hoax kalau kita sendiri sudah hati-hati menegakkan itu. Meskipun ada etika jurnalis yang tidak kita tegakkan, kan kembali lagi kepada person pribadinya. Apakah dia punya integritas, kejujuran, memberikan data fakta atau tidak, atau kepentingan pribadi. Nah, ini dikembalikan lagi. Jadi analisa ini poin plus minusnya, analisa manusia sama analisa AI kalau bisa dikombinasi supaya menjadi sinergi, bisa disajikan dalam bentuk tampilan baru. Maksud saya seperti itu. Ini Pak, untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan-pesannya Pak untuk tentang teknologi AI. Pesan-pesan dari saya sebetulnya bukan pesan ya, saya cuma berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang melihat info tentang wawancara ini bisa punya wawasan yang luas, berpikir lagi, bijak lagi untuk menyikapi teknologi yang sekarang, apalagi AI ya. Kalau kita ingin memberikan sebuah perubahan, otomatis kita bentuk formatkan dalam bentuk positif atau karya yang bagus, berkreasi. Jadi AI ini bukan untuk memotong karya Anda, tapi menambah lebih bagus karya Anda. Kalau Anda berpikir positif, gunakan sebaik-baiknya dan bijak di dunia digital. Oke, pemirsa di rumah, tetap bersama saya Hari Wicaksono di Siap TV untuk Indonesia.